Hadirin, langit di atas kita itu juga Allah yang menciptakan, menjaga kita, dari hantaman meteor-meteor di luar sana, luar angkasa, yang setiap saat akan menabrak ke orbitnya bumi, melintas di orbitnya bumi, dan disitulah kemudian Allah melindungi kita dan penduduk bumi ini dengan apa? Dengan adanya oksigen, lingkaran oksigen yang menjadi pelindung, perisai pelindung bagi bumi ini sehingga nggak dihantam oleh meteor-meteor di luar angkasa. Siapa yang menata ini? Dialah Allah yang Maha Penyayang. Siapa yang menata ini? Dialah Allah yang Maha Kuat. Siapa yang menata ini? Dialah Allah yang mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Dialah Allah yang mengetahui kelemahan kita di sini. Jangan kalau kita berusaha sendiri bangun perisai bumi, nggak akan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita semuanya masih diberi Allah kesehatan dan kesempatan sehingga sakit bersama-sama berkumpul kembali dalam forum kajian online An-Nur Niko. Insyaallah semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini yang merupakan kewajiban kebaikan, semoga Allah berkenan menerimanya, dan merupakan dosa, semoga Allah berkenan memaafkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ma'rifatullah. Ini mengenal Allah. Namun sebelumnya kita akan bersama mendengarkan tilawah Al-Quran surat At-Takwir beserta terjemahannya yang akan disampaikan oleh Mbak Hikmah. Kepada Mbak Hikmah, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat.
Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia, apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akannya. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dipercaya. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabil karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin. Waalaikumsalam. Baik, Ma. Semoga apa yang dibaca tadi diberikan sebagai satu penambah keberkahan kita pada acara pada malam hari ini, sekaligus menjadikan tambahan inspirasi kita, yakni tentang keadaan kiamat yang begitu mengerikan tadi, yang pada saat itu kemudian berlanjut, kengerian kiamat berlanjut dengan masa-masa pengadilan, di mana orang yang pernah kita zalimi akan menuntut kita, di mana kezaliman kita akan dihitung dan akan menjadi penambah timbangan keburukan. Sebaliknya, amal kebaikan kita akan menambah timbangan kebaikan. Oleh karenanya, mari mumpung kita masih di muka bumi ini, kita diberikan Allah masih bisa berbuat baik, maka jangan sia-siakan hidup ini. Berbuat baiklah sebanyak mungkin yang kita mampu. Berbuat baiklah sesegera mungkin, selagi kita sehat, selagi kita mampu, sebelum Allah memanggil nyawa kita. Hadirin rahmatullah, mari kita lanjutkan kajian kita, yakni tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Sebagaimana yang kita bahas
pada pertemuan sebelumnya tentang pentingnya kita mengenal Allah, yakni karena kita akan menghadapi pertanyaan alam barzakh, pertanyaan kubur. Laki atau perempuan, tua atau muda, semua akan mengalami mati. Dan setelah kematian itu, maka kita akan memasuki alam baru namanya alam barzakh. Dan disitulah kita akan ditanya oleh malaikat. Ditanya tentang tiga hal penting, yakni man rabbuka, siapa Tuhanmu, kemudian man nabiyuka, siapa nabimu, dan ma dinuka, apa agamamu. Ini adalah hal-hal penting yang akan ditanyakan dan menentukan sekali. Barang siapa bisa menjawab pertanyaan itu, maka Allah akan memberikan nikmat kuburnya. Tapi barang siapa yang tidak bisa menjawabnya, maka kuburan akan menjadi sempit baginya. Dijepit di ala kuburannya, kemudian tambah lagi dengan didatangkan hewan-hewan buas yang menggigit dia dari segala penjuru tergantung dosa-dosanya. Kemudian tambah lagi dipukul oleh malaikat pagi dan petang. Ini adalah satu kondisi yang sangat mengerikan, yang kita berharap kepada Allah semoga kita tidak pernah mendapatkan seperti itu. Maka dari itu mari kita persiapkan baik-baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempersiapkan untuk menjawab pertanyaan alam barzakh ini. Ini belum urusan akhirat, belum urusan pengadilan akhirat, belum. Kita masih persiapkan bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur kita. Hadirin Allah, mengenal Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Mengenal Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Hadirin, apabila Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mencipta, memberi rizki, dan juga mengatur alam semesta, maka kita dituntut untuk tidak boleh menyembahnya. Tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah dan ibadahi kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla semata. Hadirin, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta. Allah adalah satu-satunya pencipta. Allah juga satu-satunya pemberi rizki. Allah juga satu-satunya pengatur alam semesta ini. Sudah kita bahas cukup mendalam, insya Allah. Pencipta misalkan tidak mungkin ada lebih dari satu. Yang ada hanya satu, Allah yang maha hebat. Karena kalau yang pencipta lebih dari satu, maka rusaklah alam semesta ini. Tidak akan mungkin terjadi. Kemudian memberi rezeki itu juga satu. Dia yang menciptakan, dia yang memberikan rezeki. Karena tidak ada yang bisa memberikan rezeki pada hakikatnya kecuali yang mengetahui ciptaan itu. Dan yang bisa memberikan rezeki tentu yang menciptakannya. Dan bahkan kalau dinilai dari rezeki itu sendiri adalah sesuai kebutuhan yang diberi rezeki, maka akan banyak sekali ragamnya. Kebutuhan kita beda dengan kebutuhan hewan-hewan misalkan. Kebutuhan hewan-hewan sendiri juga bermacam-macam. Ada hewan mamalia, hewan mungkin sapi, ada kambing, ada ayam. Mereka kebutuhannya juga bermacam-macam. Rizkinya bermacam-macam. Belum lagi yang nggak kelihatan. Mungkin tikus, mungkin coro, ya, mungkin semut, ya.
atau bahkan lebih kecil lagi, burem, semua mendapatkan rizki. Semua dirawat. Dan tidak akan ada yang bisa merawat dan memberikan rizkinya kecuali Zat yang Maha Tahu, yang mengerti kebutuhan semua makhluk-makhluk ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga sudah memahami bahwasannya yang mengatur alam semesta ini hanya satu. Dialah Allah. Yang mengatur alam ini hanya satu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya yang mengatur alam semesta ini pasti adalah Zat yang pinter, Zat yang mengerti, Zat yang memahami berbagai kebutuhan-kebutuhan, berbagai kondisi yang ada ini. Bayangkan, mengatur alam semesta ini, contoh mengatur matahari misalkan. Berapa menit matahari itu, berapa jam, itu dalam setiap harinya, itu semua ada ukurannya. Para ahli fisika menyatakan, seandainya matahari itu mogok, tidak mau masuk, ya, pada saat maghrib itu tidak segera masuk, dia lebih panjang siangnya, 1 jam saja, maka bisa dipastikan terjadi musibah besar di muka bumi. Kenapa? Karena bongkahan es yang ada di kutub utara dan selatan itu akan mencair. Karena panas yang meningkat. Karena 1 jam matahari nggak mau turun-turun. Mencair, kemudian airnya mengenangi lautan-lautan. Lautan pun naik. Lautan naik, kemudian daratan semakin tenggelam. Terjadi tsunami, terjadi banjir yang bandang. Dan bisa dipastikan kota-kota pantai akan hilang dari peta. Ini padahal matahari hanya tidak mau masuk sejam saja. Kalau lebih dari itu lebih mengerikan lagi. Belum lagi yang lain-lainnya. Pohon misalkan, pohon itu butuh matahari untuk mengolah makanannya. Tetapi kalau kebanyakan matahari itu akan kering. Kurang matahari mati, kebanyakan matahari mati, kebanyakan matahari juga mati. Bayangkan. Siapa yang memberikan rezeki sehingga tumbuh-tumbuhan itu jadi besar dia? Tumbuh-tumbuhan bisa menjadi besar. Anak ayam semula menetas kecil, kemudian dia beranjak menjadi lebih besar dan sampai dewasa menjadi induk ayam. Siapa yang memberikan rezeki? Tentu Zat yang Maha mengetahui, Zat yang Maha tahu, Zat Maha kaya. Dan siapa yang ngatur? Tentu dialah yang Maha mengetahui kebutuhan-kebutuhan tadi itu, mengetahui kondisi-kondisinya sehingga harmonislah alam semesta ini. Dan sudah kita jelaskan, tidak mungkin lebih dari satu yang mengatur alam ini. Pun kate alam semesta sampean gede ini. RT saja, kalau Pak RT-nya lebih dari satu, akan susah. Satu ngajak kerja bakti, satu ngajak rekreasi. Apa yang terjadi? Gegeran pasti. Itu baru tingkat RT. Kalau tingkat RW, tingkat kecamatan, kota, dan seterusnya, pasti lebih ruwet. Bahkan alam semesta, kalau yang ngatur ada 2, bayangkan apa yang terjadi. Satu kepingin siang, satu kepingin malam. Satu kepingin menumbuhkan, satu kepingin mematikan. Apa yang terjadi? Kegegeran itu. Dan ternyata tidak terjadi. Ini bukti bahwasanya memang yang mengatur alam semesta hanya satu. Jadi yang menciptakan satu. Yang memberikan rezeki satu. Yang menjaga, merawat, menata, mengatur itu satu. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada bab yang sekarang ini kelanjutannya, apabila kita telah memahami bahwasannya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah,
maka kita tidak boleh menyembah selain Dia. Tidak boleh menyembah selain Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah Subhanahu Azim. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 21-22 ini yang artinya, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Yang telah mencipta, dialah yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan air dari langit, maka Allah mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahuinya. Hadirin, ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya hendaklah kita ini menyembah Allah saja, karena Dia yang menciptakan, Dia memberikan rezeki, mengatur alam semesta ini untuk kita. Maka ketika kita sekarang bisa bernafas, alhamdulillah, karena Allah menyiapkan juga oksigen untuk kita gratis, tidak bayar kita. Bayangkan kalau oksigen kita hidup ini harus bayar. Berapa aja, Pak? Kita dihidupkan, disiapkan sudah kebutuhan kita yang udara ini. Air kedua, ya. Air juga itu Allah sudah menciptakan. Air itu para ahli kimia itu susunannya H2O, ya. H2O, hanya 2 O-nya 1. Hidrogen dan oksigen. H2O. Nah, itu kalau H3O hanya terlebih 1 aja, itu sudah jadi air sudah. Atau H2O2, ya. Itu sudah beda lagi. Artinya susunannya beda lagi dan membahayakan tubuh kita. Maka siapa yang mengatur kok ada H2O? Kok enggak H2O2? Kok enggak H3O? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga kita, menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sekarang ini menyembah, maka jangan menyembah selain Dia. Yang lain enggak pantas disembah sama sekali. Karena mereka tidak menciptakan, mereka tidak memberikan rezeki, mereka tidak mengatur alam semesta ini. Enggak ada gunanya. Bahkan menyinggung Allah kalau sampai kita menyembah selain Dia. Lawang yang menghidupkan Dia kok kita menyembah yang lain. Lawang yang memberikan rezeki itu Dia kok kita matur nuwun ke yang lain. Ya. Maka menyembah hanya kepada Allah, berterima kasih, bersyukur hanya kepada Allah, karena Dialah yang memberikan kita rezeki. Dan juga ketika kita minta urusan-urusan kita, maka mintalah urusan ini dibereskan, dilancarkan. Kepada siapa mintanya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dialah yang mengatur alam semesta ini. Yang lainnya tidak berhak disembah. Yang lainnya tidak layak disembah, karena semuanya lemah. Yang kaya hanya Allah. Hadirin Allah, bahkan ketika kita memahami
bahwasanya yang mengurus alam semesta ini adalah Allah, maka jangan sampai kita punya anggapan dengan benda-benda ya, dengan jimat-jimat ya yang nggak jelas ini seperti apa ya, justru yang menjadikan kesyirikan karena kita menganggap benda itu yang bisa mendatangkan hujan, benda itu yang bisa mendatangkan rizki, nah itu kesyirikan, nggak boleh ya. Karena yang mau mendatangkan rizki itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin Allah menurunkan hujan pada kita, minta kepada Allah. Ingin hujan tidak sampai membanjiri tempat kita, maka minta Allah yang akan menerangkan hujan ini. Alhamdulillah. Jadi dalam Al-Baqarah surat ayat 21-22 tadi Allah telah menjelaskan kepada kita ya. Jadi sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian ya. Yang telah menciptakan untuk kalian bumi sebagai hamparan ya. Hadirin, Allah menciptakan bumi sebagai hamparan untuk kita. Bayangkan, bumi ini bulat loh ya. Kita semua yakin kan bumi ini bulat. Tapi ketika kita ini ada di atas bumi ini, kok nggak gitu terasa kalau bulat ya? Terhampar semua. Naik mobil kok lurus-lurus saja, nggak bulat ternyata. Kan begitu kan? Kita naik pesawat juga nggak terasa bulatnya. Jadi ini merupakan satu hikmah besar yang Allah sasungkan dalam Al-Quran ini. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan ya, dan langit sebagai bangunan. Hadirin, langit di atas kita itu juga Allah yang menciptakan, menjaga kita dari hantaman meteor-meteor di luar sana, luar angkasa sana, yang setiap saat akan menabrak ke orbitnya bumi, melintas di orbitnya bumi, dan disitulah kemudian Allah melindungi kita dan penduduk bumi ini dengan apa? Dengan adanya oksigen, lingkaran oksigen yang menjadi pelindung, ya, perisai pelindung bagi bumi ini sehingga nggak dihantam oleh meteor-meteor di luar angkasa. Siapa yang menata ini? Dialah Allah yang Maha Penyayang. Siapa yang menata ini? Dialah Allah yang Maha Kuat. Siapa yang menata ini? Dialah Allah yang mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Dialah Allah yang mengetahui kelemahan kita di sini. Bayangkan kalau kita berusaha sendiri bangun perisai bumi, nggak akan bisa. Kita ini sudah terima jadi, terus dienaknya. Ya. Maka kalau kita menyembah, sembahlah Dia yang telah mengatur alam ini, yang melindungi kita ini, yang merawat kita ini, yang menyembuhkan sakit kita ini, yang mengetahui hamba-hambanya ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembah kepada selain Allah, sedangkan kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta ini. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, minta rezeki pada selain Allah, padahal kita semua tahu bahwasanya yang mencipta hanya Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang mengatur Allah, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Azza wa Jalla tidak berhak disembah karena Dia bukan pencipta, bukan pemberi rezeki, dan bukan pengatur alam semesta. Jadi selain Allah ini hadirin, itu nggak layak disembah karena mereka bukan pencipta, bukan pemberi rezeki, bukan pengatur. Kenapa jangan repot-repot mengagungkan yang lemah begitu? Agungkan Allah yang maha besar, maha kuat ini. Minta pada Dia. Hadirin, makanya ini harus kita, pondasi ini harus kita pahami. Karena Dialah Allah yang zat yang satu-satunya yang berhak disembah, bukan yang lain.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Shadaqal azim. Yang demikian itu karena Allah dialah sesembahan yang hak, yang memang berhak untuk disembah. Sedangkan apa yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang batil. Salah. Yang tidak berhak untuk disembah. Jadi secara jelas, ya, jangan menyembah selain Allah. Karena yang lain itu tidak bisa apa-apa. Semua itu makhluk yang kalau dia dimatikan, dia akan mati. Masa kita minta tolong pada zat yang bisa mati? Maka yang kita sembah adalah Allah, pemilik alam semesta ini, yang dialah menghidupkan dan mematikan, dialah yang menjaga. Ya. Urusan-urusan kita, maka serahkan pada dia. Ya. Apabila seorang meyakini Allah Azza wa Jalla yang mencipta, memberi rizki, dan juga mengatur alam semesta, kemudian dia masih menyembah kepada selain Allah, jadi sudah ngerti Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur, tapi dia masih menyembah selain Allah atau menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah. Hadirin, kalau saya tahu yang menciptakan kita ini siapa? Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Jadi dialah Allah. Allah itu nama dari zat yang maha besar, maha kuasa, maha kaya, maha pintar, maha teliti, yang menciptakan manusia. Dan bumi, langit dan seisinya ini miliknya dia. Dialah siapa namanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang meyakini Allah itu mencipta, memberikan rizki dan mengatur, ya, sudah meyakini seperti itu, tapi masih menyembah selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah. Hadirin, jangan sampai kita syirik. Ya. Dong yang menghidupkan kita Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang mengatur kita Allah, yang menata alam ini Allah untuk kita. Ya. Allah menundukkan hewan-hewan untuk kita sembelih. Allah menundukkan tanaman sehingga bisa diolah oleh manusia. Maka kalau orang meyakini Allah itu pencipta, Allah berikan rizki, Allah itu mengatur, ya, tapi dia masih menyembah kepada selain Allah atau menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah di dalam ibadah. Ya. Jadi syirik ibadah itu adalah manakala seorang itu meyakini, ya, Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur, ya, tapi dia masih menyembah kepada selain Allah. Ya, jadi ini adalah satu kekeliruan, ya, dan itu orang yang begitu dianggap syirik dalam ibadah. Ya, jadi jangan sampai ini menyembah kepada selain Allah. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar di sisi Allah?" Maka beliau, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar di sisi Allah itu adalah, yakni engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dialah yang telah menciptakan dirimu. Hadirin, dosa yang berat paling besar di Allah Ta'ala adalah tadi, kita menyembah selain Allah, ya. Padahal yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberikan rezeki kita siapa? Allah. Yang menyembuhkan sakit kita siapa? Allah. Lah kok bisa-bisanya kita menyembah selain Allah? Ya. Kok bisa-bisanya kita matur nuwun kepada selain Allah? Kok bisa-bisanya kita datang ke orang-orang pinter, ya, harapannya biar anginnya tidak ke sini, hujannya tidak datang, biar hujannya balik ke sana. Itu satu kesyirikan.
Jadi hati-hati ya, hati jangan sampai kita menyembah selain Allah. Beribadah juga semuanya untuk Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya hadirin, bahwa keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rizki dan mengatur alam semesta tidaklah cukup untuk memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Ya. Meyakini tadi, yakin Allah pencipta, yakin Allah memberi rizki, yakin Allah mengatur, itu belum memasukkan seorang menjadi Islam yang benar, belum. Ya. Padahal sudah ngerti yang menciptakan ini Allah, yang mau berikan rezeki Allah, ngerti dia. Tapi itu belum melepaskan belum dianggap dia sudah Muslim secara sempurna, belum. Ya. Lantas bagaimana menjadi Muslim yang sempurna itu? Kalau dia sudah melaksanakan apa yang difahami dari Allah sebagai pencipta, ya. Jadi kita ketika membahas Allah sebagai pencipta, kita tahu itu, maka kita tunjukkan, ya, kita beribadah hanya pada Dia, ya, kan Dia menciptakan, Dia yang memberi rezeki, Dia yang mengatur kehidupan kita ini. Sekarang bayangkan, ya, diri kita ini ada yang jaga loh, ya, ada yang ngatur. Ya. Siapa yang memastikan darah ini muter di tubuh kita ini? Siapa yang memastikan makanan itu bisa terpisah-pisah, ya, saya kebutuhan badan ini. Ada yang butuh airnya, ada yang butuh vitaminnya, ada yang butuh proteinnya, ada yang butuh lemaknya, itu semua tata, ya. Jadi memahami itu belum bisa dianggap Muslim sepenuhnya. Ya. Jadi seseorang ini, kenapa? Karena menganggap Allah itu menciptakan, Allah itu merizki, mengatur, itu saja, ya, itu juga sama dengan iblis, ya, kalau hanya itu saja. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12, ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Surah Al-Azim. Surah Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, yang artinya Allah berkata kepada iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam? Jadi ketika iblis diutus perintah oleh Allah Ta'ala untuk sujud Nabi Adam, itu nggak mau, kan? Kemudian ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam? Padahal ketika aku memerintahkan kepadamu. Jadi Allah sudah memerintahkan kepada iblis, tapi iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya. Jadi sujud di sini bukan sujud menyembah, ya, sujud lil ihtiram, sujud yang penghormatan. Ya. Iblis nggak mau, ya. Nggak mau, kemudian dia bantah, ya. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari tanah. Hadirin, iblis itu sudah tahu, ya. Iblis itu sudah tahu siapa penciptanya. Ya, iblis tahu penciptanya dia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi yang tanya iblis dikeluarkan dari surga, ya. Karena dia membantah perintah Allah. Ya. Tapi masalah mengerti, dia mengerti loh. Dia mengerti penciptanya Allah. Ya. Yang memberikan rezeki itu Allah, dia tahu. Tapi nyatanya tetap masuk neraka. Karena dia tidak mau manut perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam. Ya, jadi kata kuncinya yang perlu digarisbawahi adalah
Iblis itu tahu siapa Allah, kenal dia. Loh kok bisa masuk neraka? Karena dia membantah perintah Allah yang lainnya. Maka kalau kita sekarang sudah mengenal, belum cukup memang hanya namanya kita hafalkan 99 nama, belum cukup sampai kita laksanakan juga Pak kewajiban-kewajiban kita kepadanya. Jadi kewajiban kita pada Allah sebagai ucapan terima kasih kita pada Allah, sebagai ucapan syukur kita karena diatur Allah Ta'ala, ya seperti itu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa iblis mengenal Allah yang telah menciptakan dia. Nah, tadi kan ya, iblis mengenal Allah yang telah menciptakan dia. Dan kata-kata kan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ya. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki pada mereka, dan siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka akan mengatakan Allah. Jadi di sini hadirin, orang-orang musyrik Quraisy itu juga tahu siapa Allah, ya. Jadi Allah menunjukkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Sadaqallahul azim. Dan seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, niscaya mereka mengatakan Allah. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 38. Hadirin, orang-orang kafir itu juga mengetahui ya adanya Allah, itu dia mengetahui. Ternyata itu tidak cukup, itu aja tidak cukup ya. Makanya kalau sekarang kita mengenal, itu tidak cukup kalau mengenal toh. Namanya dia 99 nama. Kemudian tambah lagi apa? Belum cukup itu. Sampai kita mengerti hak-haknya, sampai kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepadanya. Meskipun mereka meyakini hal yang demikian itu, akan tetapi meskipun mereka meyakini hal yang demikian itu, akan tetapi Rasulullah SAW memerangi mereka. Ya. Jadi Rasulullah memerangi mereka ini. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang musyrikin Quraisy itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah. Ya. Yang hati-hati hadirin, ya hati-hati ya. Jangan sampai kita terjerumus ini. Jadi kita meyakini Allah yang maha besar, maha kaya ya. Jangan sampai kita menyembah pada selain dia ya. Oleh karena itu setiap muslim perlu mengetahui apa pengertian ibadah dan macam-macamnya, sehingga dia tidak menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah ya. Sekarang masuk ada pengertian ibadah dan macam-macamnya ya. Jadi setelah kita mengetahui Allah satu-satunya yang berhak kita ibadahi, yang lain nggak layak, yang lain itu makhluk nggak layak kita ibadahi, maka sekarang mari kita kenali apa seibadah itu dan apa saja yang ibadah itu macam-macamnya, sehingga kita terjaga jangan sampai mengibadahi selain Allah gitu ya. Maka kita harus tahu apa sih ibadah itu. Hadirin, pengertian ibadah dan macam-macamnya. Ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Hadirin, ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah taala ya. Jadi segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah itu seperti itu. Apa perkara yang diridhai Allah, yang dicintai Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun batin, semuanya adalah ibadah. Seseorang bisa mengetahui bahwa sesuatu dicintai Allah Azza wa Jalla dengan beberapa cara ya. Jadi kalau kita ini
ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kita mengetahui sesuatu dicintai Allah Ta'ala? Ya. Ada beberapa cara. Di antaranya apabila sesuatu tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang bisa mengetahui bahwa sesuatu dicintai oleh Allah Ta'ala, di antara caranya adalah apabila sesuatu tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang diperintah itulah yang merupakan kewajiban-kewajiban atau kewajiban kita, dan sesuatu yang disukai Allah, ya, dicintai Allah. Jadi yang Allah perintahkan itu loh, itu jelas yang disukai Allah Ta'ala. Sholat, nah itu disukai Allah Ta'ala. Ngaji, itu disukai Allah Ta'ala. Ya. Jadi adalah hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut adalah ibadah, karena Allah Azza wa Jalla tidaklah memerintah kecuali dengan sesuatu yang Allah cintai. Ya. Jadi apa yang diperintah Allah itulah ibadah. Nah, ya. Apapun yang diperintah Allah itu adalah ibadah. Jadi ini seperti itu. Kemudian termasuk yang Allah sukai lagi adalah selain mengetahui yang perintahnya tadi adalah pujian Allah pada pada seseorang, ya. Jadi memuji pelakunya, ya. Jadi kalau tadi mengenali apa yang disukai Allah adalah tadi perintahnya, yang diperintahin berarti disukai Allah, pasti disukai itu. Sholat, puasa, jenengan itu laksanakan dengan baik, itu yang disukai Allah, ya. Kalau yang disukai oleh Allah Ta'ala, urusannya gampang, ya, menjadi gampang hidup ini. Ya. Kemudian termasuk yang disukai Allah Ta'ala adalah nampak dari pujian pada pelakunya. Ya. Pujian pada pelakunya. Kalau Allah memuji pelaku suatu tindakan, maka itu termasuk yang Allah sukai untuk dilakukan. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Misalkan Allah menyukai orang yang baik, misalkan, nah itu Allah memuji kan itu, maka itu sebenarnya itu disukai Allah. Contohnya berdoa, ya. Doa adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ya. Surat Ghafir ayat 60. Hadirin, ini adalah perintah Allah, ya, untuk berdoa. Maka berdoa itu ibadah, gitu, ya. Nah, ketika berdoa itu ibadah, maka ingat tadi yang berhak diibadahi hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan yang lainnya. Jadi jelas di sini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, ad-du'a'u wal ibadah. Ya. Doa adalah ibadah. Ini hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, An-Nu'man bin Bishir. Jadi ini adalah apa yang ibadah itu apa saja, ya. Yang diantaranya adalah berdoa, ya. Hati-hati berdoa, nggak boleh berdoa pada selain Allah, nggak boleh, ya. Berdoa pada Allah tetapi punya apa, ya, jadi prinsipnya hati-hati lah, ya, hati-hati. Jadi sampai kita masuk ke dalam perangkap, ya, karena doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh kita berdoa pada selain Allah, ya. Dengan demikian hukumnya syirik apabila seseorang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, baik berdoa baik berdoa kepada seorang nabi, ya. Jadi dihukumi syirik, ya, apabila seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berdoa kepada seorang nabi, seorang malaikat, jin, orang soleh dan lain-lainnya, ya. Jadi tidak boleh masuk kategori syirik itu, hadirin, berdoa kepada selain Allah, ya. Hati-hati. Contoh lain adalah menyembelih, ya. Contoh lain adalah menyembelih. Menyembelih adalah ibadah, ya. Ibadah, hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau sholat untuk Rabbmu dan menyembelih untuk Rabbmu, ya. Jadi perintah Allah, sholat hanya untuk Allah, kemudian menyembelih juga hanya untuk Allah. Maka hati-hati ya. Dan sampai menyembelih hewan ini diniatkan untuk tolak balak yang apa namanya, yang model-model anu ya yang enggak terkenal dalam Islam ya. Jadi menyembelih itu hanya untuk Allah ya, jangan menyembelih untuk yang lainnya. Sedekah itu boleh, itu kan untuk Allah, nyambung juga nantinya kan. Nah, itu. Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah ya. Tak boleh tadi menyembelih itu hanya untuk ibadah. Dengan cara dari ketika menyembelih itu harus tujuannya ke Allah ya, bukan ke yang lainnya. Ya. Tidak boleh menyembelih untuk jin ya, makanya tidak boleh ya. Kalau misalnya ada jin minta suruh beleh sapi, kemudian kepalanya larong, itu kan perintah ya, perintah dia ya. Tidak boleh kita, tidak boleh nuruti, itu nuruti, tidak boleh ikut-ikutan ya, karena memang itu salah. Ya. Nah, menyembelih itu tidak boleh untuk jin ya, yang selain Allah. Contoh ibadah lain misalnya bernadar, beristighotsah, bersumpah, bertawakal, rasa takut, rasa cinta dan lain-lain. Sementara itu adalah semua itu adalah termasuk jenis ibadah yang tidak boleh seorang muslim sesekali menyerahkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah. Jadi makanya hati-hati ya, rangkaian-rangkaian kita minta, kita berdoa itu semuanya pada Allah. Kalau pada itu melenceng maka itu syirik kita.